ya. Jadi yang penting adalah karena ada memang sebagian pengujian yang memang harus dilakukan di lapangan, ya. Jadi pastikan ini. Oke. Ya. Gimana? Kita stop dulu ini masuk yang baru. Iya, boleh. Berarti break dulu aja, Ibu. Nanti kita kembali lagi jam 1 ya? Ya, nanti kita mulai lagi nanti peralatan ya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Bu Evita. Silakan beristirahat dan minum dulu, Ibu. Oke. Ya. Untuk para peserta boleh kembali lagi ke Zoom meeting room yang sama jam 13.00, diharapkan tepat waktu agar bisa mengikuti materi selanjutnya. Mau mengingatkan kembali untuk para peserta Zoom meeting hari ini, kita ada giveaway, ada 3 pemenang nantinya untuk yang bergabung di PT Petrolab Services dan subscribe YouTube Petrolab Services diundi di akhir acara. Kemudian nanti akan ada hadiah juga, jangan lupa diikuti setelah jam makan siang. Terima kasih. Untuk para peserta yang baru hadir, boleh diisi link absensi yang sudah diberikan di room chat Zoom. Dan tidak lupa, saya tidak pernah bosan mengingatkan untuk jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube kami di PT Petrolab Services. Lalu kita akan undi menangnya di acara.
Baik, acara selanjutnya kita mulai. Terima kasih untuk para peserta yang telah hadir kembali. Acara selanjutnya yaitu ada pemaparan dari Bapak Indra Rinaldi selaku Laboratory Calibration Manager mengenai presentasi terkait jasa kalibrasi dari PT Petrolab Services. Kepada Bapak Indra, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Wuri. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya di Petrolab responsible untuk divisi laboratorium kalibrasi. Pada kesempatan kali ini saya minta izin untuk memaparkan sedikit apa yang menjadi capability kita atau apa yang bisa kita support di bidang kalibrasi untuk lab Bapak Ibu semua. Boleh next Mbak Wuri. Ya, ini sekilas tentang Petrolab, tadi sudah disampaikan juga. Jadi Petrolab ini berdiri sejak tahun 2002, sudah sangat panjang pengalamannya, dan itu juga cukup membuktikan kompetensi kami. Jadi secara laboratorium kita diakreditasi sebagai lembaga laboratorium penguji dengan kode LP522 IDN. Di dalam laboratorium penguji ini ada produk atau jasa analisa untuk produk-produk petrochemical dan juga untuk laboratorium lingkungan. Sementara untuk laboratorium kalibrasinya terakreditasi oleh CAN dengan nomor akreditasi LK147 IDN. Next, Mbak Wuri. Nah, ini sekilas tentang visi dan misi dari Petrolab. Jadi visi kami berkomitmen untuk menjadi laboratorium analisis independen yang profesional dan andal. Dengan beberapa misi, yang pertama adalah melakukan dan mengembangkan sistem mutu analisa sesuai dengan standar laboratorium nasional dan internasional. Yang kedua juga kami berkomitmen untuk memberikan layanan publik pada analisa minyak, bahan bakar, industrial hygiene, biomonitoring, dan juga layanan kalibrasi. Yang ketiga, melakukan perbaikan metode analisa sesuai perkembangan terkini. Itu visi kami dan misi kami. Next, Mauri. Nah, ini sekilas tentang sertifikasi yang kami miliki. Kita tersertifikasi ISO 45001 dari TUFNOT sebagai komitmen kami di bidang kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. Kemudian kita juga tersertifikasi ISO 9001 oleh Biro Veritas sebagai komitmen kami untuk mengedepankan kualitas, dan juga kita tersertifikasi ISO 14001 oleh Biro Veritas juga sebagai komitmen kami di bidang lingkungan. Kemudian berikutnya secara spesifik sertifikat akreditasi untuk laboratorium kalibrasi sebagai bukti pengakuan kompetensi dari Komite Akreditasi Nasional. Next, Mbak Wuri. Nah, ini beberapa kapabilitas kami. Kita bisa melakukan kalibrasi untuk bidang-bidang temperatur, massa, pressure atau tekanan, volumetrik, dimensi, fotometri, dan beberapa testing instrumen. Detailnya mungkin nanti akan ada di slide berikutnya. Jadi untuk temperatur, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu punya beberapa alat seperti oven, inkubator, hot plate, refrigerator, water bath, oil bath, termometer, autoclave, COD reaktor, furnace, ini kita bisa support untuk kalibrasinya. Kemudian selanjutnya untuk massa, kita bisa melakukan kalibrasi baik terhadap anak timbang maupun juga terhadap timbangan. Timbangannya pun bisa juga timbangan analytical balance maupun timbangan yang sampai nanti kita lihat skopnya sampai ratusan kilogram. Selanjutnya untuk pressure, kita bisa melakukan kalibrasi terhadap pressure gauge, baik itu yang pneumatik maupun hidrolik. Dan volumetrik, kita bisa melakukan kalibrasi volumetrik ke hampir seluruh alat-alat
gelas atau alat-alat yang terkait dengan volumetrik di laboratorium seperti contohnya pipet ukur ataupun pipet seukuran atau volumetrik pipet, buret, labu ukur, gelas ukur, dan pignometer. Untuk dimensi, kita juga bisa melakukan kalibrasi ke alat-alat pengukur panjang seperti kaliper, mikrometer, thickness gauge, maupun ultrasonic thickness gauge. Nah, ini fotometri juga kita bisa lakukan. Jadi untuk luxmeter, kalau Bapak Ibu punya alat untuk mengukur intensitas cahaya, kita juga bisa bantu untuk kalibrasi. Kemudian untuk testing instrumen, kita juga bisa melakukan kalibrasi terhadap beberapa instrumen laboratorium seperti AAS dan UV spektro, viskometer, conductivity meter, pH meter, stopwatch. Ini sebagai lanjutannya juga, seperti yang tadi, kita next aja Mbak Uri. Nah, ini untuk beberapa ruang lingkupnya, kita cukup, range-nya cukup besar. Jadi kalau untuk suhu, kita bisa secara spesifik, kalau inkubator bisa 0 sampai 100, hot plate sampai dari mulai suhu ruang 25 sampai 200, COD reaktor sampai 200, dan seterusnya. Sementara untuk termometer, suhu kita bisa dari 0 derajat sampai 200. Untuk massa terbagi dua, yang ini anak timbang dari mulai 0,05 gram sampai next Mbak Uri, sampai 500 gram anak timbang sampai 500 gram. Sementara untuk timbangan dari mulai yang range kecil 0 sampai 50 gram sampai ke yang range dari 150 kg sampai 300 kg. Untuk tekanan, untuk pneumatik kita bisa antara 0 sampai 10 bar, sedangkan untuk yang hidrolik kita bisa untuk di beberapa range dari 0 sampai 200 bar. Next. Oh ya, ini tambahan yang pressure gauge juga ada range sampai 0 sampai 350. Volumetrik juga di berbagai macam range dari mulai 0 ml sampai 2 liter atau 2000 ml. Sementara untuk dimensi panjang, kita bisa ngecek outside micrometer dari mulai range 0 sampai 25 sampai yang paling besar 100 mm. Kemudian untuk selain outside micrometer juga kita mampu untuk melakukan kalibrasi di thickness gauge, untuk dimensi, kemudian blending mill, kaliper, dan juga ultrasonic thickness gauge. Sementara untuk instrumen analitik, untuk autoclave, kita bisa kalibrasi suhu dan pressure-nya sampai 121 derajat Celcius, dan pressure-nya sampai 0,4 megapascal. Next, Mauri. pH meter, kita bisa cek di rentang ukur yang 4, 7, sampai 10. Sementara conductivity di beberapa rentang, dari mulai 83 mikrosiemens, yang low-nya, yang middle-nya 1413 mikrosiemens, dan yang besarnya 12880 mikrosiemens. Sementara untuk viskometer, dari mulai rentang kecil sampai 100 CP, sampai yang terakhir sampai 50.000. Sementara untuk spektro, ini saya rasa bisa mencakup hampir di semua range yang umum digunakan, dari 279 nanometer sampai 638 nanometer, untuk absorbannya dari 0,2 sampai 1,1. Sementara untuk spektrofotometer AAS, kita mampu melakukan kalibrasi menggunakan CU dengan konsentrasi 1,7356 mg per liter. Untuk viskometer, kita, sebelumnya, viskometer juga ada di beberapa range, dari mulai kecil, tube size nomor 75, sampai yang paling besar, tube size nomor 500. Sementara stopwatch dari mulai 30 second sampai 120 menit. Next, Mbak Uri. Ini centrifuge,
Untuk centrifuge di lab Bapak dan Ibu, kita bisa bantu untuk kalibrasi dari mulai range 100 rpm sampai 6.500 rpm, dan juga untuk yang putaran yang lebih besarnya 6.500 rpm sampai 50.000 rpm. Nah, ini juga sertifikat akreditasi yang tambahan dari penambahan ruang tunggu kami untuk beberapa rentang volumetrik, juga ada beberapa rentang untuk volumetric glassware, kemudian pipette volume dari mulai pipette volume 1 ml sampai 20 ml, terus juga next Mauri. Ya, ini juga beberapa penambahan ruang lingkup. Jadi untuk pipette volume, pipette ukur, buret, dan labu takar, kita bisa melakukan kalibrasi juga dengan gelas ukur. Next, Mauri. Ini untuk gelas ukur dan piknometer. Gelas ukur bisa sampai 2000 ml atau 2 liter. Pikno dari 5 ml sampai 100 ml. Terakhir ini untuk mikropipet, kita bisa dari 10 mikroliter, range terendah 10 sampai 100 mikroliter, dan range tertinggi dari 5 mili sampai 10 mili. Sementara untuk lux meter, kita bisa dari 5 lux sampai 1.900 lux. Itu mungkin sekilas perkenalan dengan servis kami, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan kita bisa selanjutnya bisa memberikan support yang optimal kepada lab Bapak dan Ibu. Komitmen kami sih kalau dari Petrolab, kita mengedepankan sudah pasti quality, yang kedua juga kita mengedepankan kecepatan. Jadi kita bisa memberikan layanan untuk yang Jabodetabek, kita bisa pre-pick up dan antar sampel, dan untuk on-site lab juga kita bisa agendakan dengan sesegera mungkin. Komitmen kami sih memang seperti itu, jadi quality dan kecepatan dalam melakukan kalibrasi. Apabila ada inquiry, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa ke Pak Raka. Pak Raka juga ada di sini. Terus bisa juga ke Mbak Wuri yang dari pagi menjadi moderator training ini. Itu mungkin itu ya terakhir ya, slide terakhir ya, Wuri. Ya, itu terakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Wuri. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Indra atas paparannya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak dengan peserta awareness ISO ini, dan bekerja sama nantinya mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Lanjut silakan. Ya, terima kasih Pak. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan lanjutan kepada Ibu Evita Moes. Ya. Di sampai peralatan ya. Kepada Ibu Evita, saya persilakan Ibu. Oke, makasih Bu Ri. Ya, kita lanjut ya. Lanjut ini ke peralatan ya. Jadi masih di persyaratan sumber daya. Oke, nah di peralatan kan di peralatan sumber daya ini itu adalah bahwa lab itu harus memiliki akses ya terhadap peralatan. Nah, di dalam 17025 yang baru, peralatan di sini yang dimaksud dengan peralatan adalah semua yang terkait dengan untuk pengujian. Jadi misalnya ada bahan acuan, ada chemical ya. Nah, itu masuk sekarang semua ke dalam peralatan. Jadi artinya itu harus memiliki akses ya terhadap peralatan, namun tidak termasuk. Jadi ada alat ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan acuan, ya reaksi dan seterusnya.
Nah, jika laboratorium menggunakan peralatan di luar kendali permanen ya, laboratorium harus memastikan bahwa jadi kan pengujian ini tidak selalu hanya dalam laboratorium, ada pengujian yang di onsite ya. Tadi saya berikan contoh misalnya lab lingkungan, ada beberapa parameter yang memang pengujian itu harus dilakukan di luar lokasi yang permanen ya. Jadi artinya di onsite nih. Jadi mesti dipastikan di sini bahwa bagaimana nanti dipastikan bahwa alat itu memang berfungsi dengan baik itu. Oke. Next. Ya, nah. Kemudian ini merupakan prosedur berikutnya ya. Jadi tadi kan ada prosedur untuk personil, kemudian ini prosedur untuk di peralatannya. Jadi laboratorium harus memiliki prosedur untuk apa saja. Prosedurnya ini itu adalah bagaimana penanganan untuk yang penanganan itu peralatan ya, di mana penanganan peralatan, penanganan bahan kimia, reaksi, CRM dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana nanti dalam pengangkutan. Jadi bisa jadi bagi nanti mungkin yang laboratorium ini pengujiannya ada di onsite. Nah, bagaimana memverifikasinya, bagaimana nanti dalam pengangkutan gitu ya. Bagaimana alat ini nanti disimpan. Nah, kemudian bagaimana untuk penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang terencana. Jadi artinya adalah peralatan-peralatan ini itu harus jelas ya penggunaannya. Kemudian bagaimana dengan pemeliharaan peralatan yang terencana ya, terutama adalah semua alat-alat ukur ya, bukan hanya alat yang advance saja. Jadi artinya bagaimana lab harus menetapkan di sini kan di dalam prosedur bagaimana pemeliharaan peralatan. Artinya ada pemeliharaan pasti itu direncanakan ya, mana untuk memastikan bahwa peralatan berfungsi baik dan untuk mencegah kontaminasi ataupun kerusakan ya. Jadi pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan ini ada kalanya lab itu harus punya perencanaan. Nah, kemudian mungkin dalam pemeliharaan juga itu terkait nanti bisa jadi ya bagi mungkin alat-alatnya yang memang cukup advance, cukup mahal, biasanya itu kontrak dengan vendor ya di dalam pemeliharaan peralatan itu. Oke. Kemudian berikutnya, laboratorium harus memverifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya ditempatkan atau dikembalikan. Oke. Jadi sudah pasti kan peralatan ini itu adalah artinya kita memverifikasi ya, membuktikan bahwa alat memang bisa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ya. Jadi artinya tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan itu. Oke. Next. Nah, laboratorium ya, peralatan yang digunakan untuk pengukuran di sini harus mampu mencapai ketepatan pengukuran ya. Jadi artinya gunakanlah peralatan yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya kita dalam pengujian kayak ya, dalam pengujian apa, kemudian di dalam pengujian ini bisa jadi mungkin yang ditetapkan itu kadarnya ada kadar yang trace yang kecil ya. Kalau misalnya itu kontaminan ataupun residu kadarnya kecil, mungkin juga pengujian ini ada pengujian yang memang kadarnya besar. Nah, jadi di sini itu ada masing-masing di mana pasti pengujian kalau itu dalam trace ataupun residu pasti jauh lebih sulit dibandingkan dengan pengujian dalam kadar yang lebih besar. Nah, untuk itu peralatan yang digunakan untuk pengukuran harus mampu mencapai ketepatan pengukuran ya, ataupun ketidakpastian pengukuran yang diperlukan. Jadi artinya di sini peralatan yang digunakan itu adalah yang sesuai. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita menggunakan alat AAS, kalau yang ditetapkan kadarnya itu relatif jumlahnya lebih kecil ya, misalnya di dalam produk perikanan penetapan logam berat PP dan CD ya, udah nggak mau itu biasanya menggunakan AAS yang flame ya, pasti menggunakan AAS yang graphic furnace. Artinya adalah alat yang memang mampu mendeteksi dalam jumlah yang kecil ini. Nah, peralatan pengukuran harus dikalibrasi. Oke, bila ketelitian pengukuran ataupun ketidakpastian pengukuran itu mempengaruhi keabsahan hasil, ya. Nah, kemudian kalibrasi peralatan diperlukan untuk menetapkan pasti. Jadi di dalam nanti pengukuran ataupun pengujian yang diminta adalah peralatan pengukuran dikalibrasi. Tapi bisa jadi belum tentu semua alat, terutama adalah alat ukur alat ukur kimia ya belum tentu ya. Kalau tadi yang dipresentasikan oleh Pak Indra tadi ada akan beberapa peralatan ya, alhamdulillah itu sudah bisa dikalibrasi ya, spektro UV vis itu sudah bisa dikalibrasi, kemudian AAS kayak. Oke, bagaimana dengan alat-alat yang lain ya? Jadi belum tentu. Oke, jadi artinya belum tentu semua bisa dikalibrasi, mungkin dikalibrasi secara eksternal. Nah, mungkin untuk alat-alat ukur yang kimia
nanti bisa jadi kalau lab misalnya menggunakan CRM ya. Jadi artinya adalah bagi alat-alat yang bisa dikalibrasi ya, baik itu kalibrasi eksternal ataupun kalibrasi internal, artinya pada begitu dia dikalibrasi itu harus punya nilai, pasti memiliki nilai ketertelusurannya, karena kalibratornya adalah pasti kalibratornya itu sudah dikalibrasi, di mana pada saat dikalibrasi dia punya nilai ketertelusuran gitu ya. Yang digunakan untuk pengukur. Kemudian berikutnya untuk alat-alat ya yang digunakan untuk pengukuran langsung besaran ukur, misalnya penggunaan timbangan. Oke, jadi artinya kalau misalnya alat untuk yang langsung ini itu ada ya, bisa tersedia lab eksternal untuk mengkalibrasi itu ya. Oke, next. Ya. Kemudian lab harus menetapkan program kalibrasi. Oke, ya. Jadi alat begitu dikalibrasi, ya kemudian artinya bukan berarti adalah cukup hanya sekali dikalibrasinya, tetapi lab harus menetapkan ya program kalibrasi. Kapan alat ini dikalibrasi kembali? Nah, itu ditetapkan oleh laboratorium, karena lab lah yang tahu ya, yang menetapkan adalah lab. Lab yang tahu persis bagaimana penggunaan alat ini. Ya, bisa jadi mungkin alat ini terus-terusan digunakan, atau bisa jadi mungkin alat ini cuma kali-kali. Ya, nah itu sudah pasti belum tentu sama alat yang memang digunakan terus-terusan dengan alat yang digunakan kali-kali ya. Untuk itu makanya laboratorium lah yang menetapkan membuat program kalibrasi ya, untuk ditetapkan kapan ini harus dikalibrasi kembali. Semua peralatan yang memerlukan kalibrasi harus diberi ya ada label, kemudian diberi kode ataupun diidentifikasi sehingga memungkinkan pengguna peralatan untuk segera diidentifikasi ataupun ya. Jadi biasanya kan stikernya disiapkan ya. Alami pembebanan lebih ya, kesalahan ya, bisa jadi lebih pembebanan lebih, kesalahan dalam penanganan ya, itu akan pasti memberikan hasil yang memang dipertanyakan ya, atau telah telah terbukti bahwa alat memang tidak bisa digunakan, maka alat-alat ini yang tidak bisa digunakan itu diisolasi, atau kalau misalnya nggak mungkin diisolasi ya, bisa jadi itu pokoknya diberi tanda ya, biar tidak terjadi kesalahan ya di dalam, takutnya nanti itu digunakan. Oke, next. Ya. Nah, jika pemeriksaan antara diperlukan ya untuk menjaga kepercayaan pada kinerja peralatan, maka pemeriksaan ini harus dilakukan pasti ya. Jadi pemeriksaan antara itu adalah untuk menjamin dari kalibrasi ke kalibrasi berikutnya. Di mana kalibrasi berikutnya itu adalah laboratorium tadi yang menetapkan program kalibrasi. Nah, untuk menjaga di antara kalibrasi ini ya, jika diperlukan itu pemeriksaan antara, maka ya pasti dilakukan oleh personil yang kompeten, kemudian harus punya prosedurnya, bagaimana nanti prosedur pengecekan antara gitu ya. Kemudian jika data kalibrasi dan bahan acuan mencapai nilai acuan atau foto koreksi, laboratorium harus memastikan bahwa nilai acuan ya. Jadi bisa jadi kan alat ini dikalibrasi, atau mungkin bagi alat-alat ukur tertentu itu memiliki CRM, maka CRM itu adalah pengganti sebetulnya ya, pengganti. Karena biasanya kalau untuk alat-alat ukur yang di kimia itu kan sangat dipengaruhi oleh matrik ya. Jadi bisa jadi misalnya air, maka dia akan menggunakan CRM air. Pengujian misalnya untuk yang food, anggaplah misalnya sama-sama logam ya. Pengujian sama-sama logam, maka kalau pengujian air pasti akan dicari matriknya juga air ya. Mungkin ada bisa jadi air water supply biasanya yang tersedia, atau itu merupakan itu adalah limbah ya, itu adalah CRM yang berbeda itu. Nah, kemudian lab harus melakukan tindakan untuk mencegah ya penyetelan peralatan ya yang tidak diingat. Jadi artinya adalah lab harus ya, tadi misalnya untuk program maintenance gitu. Nah, kemudian lab juga itu mencegah ya, jangan sampai nanti peralatan ini dibongkar oleh orang yang tidak sesuai ya, sehingga nanti bisa dibongkar kemudian tidak bisa dipasang kembali ya. Jadi memang mesti berhati-hati sekali, apalagi kalau misalnya instrumen yang digunakan adalah instrumen yang cukup mahal, kemudian advance ya. Ya, next. Nah,
Kemudian semua rekaman harus disimpan ya untuk peralatan ya yang dapat mempengaruhi aktivitas laboratorium. Oke, rekamannya ini harus jelaskan sama identitas dari peralatan ya, termasuk perangkat lunaknya, kemudian nama pabriknya. Jadi minimal di rekaman itu nama pabrik, identifikasi jenis dan nomor seri, kemudian bukti verifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ya. Ada kalanya kadang-kadang ini bisa kita yang melakukan, mungkin kadang-kala ada vendor ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa dengan vendor itu adalah dikalibrasi. Jadi hanya memverifikasi. Kemudian di mana sih peralatan lokasi saat ini? Ya, mungkin bisa jadi apakah ini alat pindah, kalau memang pindah perlu dicek kembali, perlu diverifikasi kembali. Dan kemudian kalau ternyata alat itu dikalibrasi, kapan dia dikalibrasi, bagaimana hasil kalibrasinya. Ya, kemudian berikutnya kalau rencana pemeliharaan, kan terencana pemeliharaannya. Jadi pemeliharaan itu disesuaikan ya kapan. Mungkin makin sering alat ini digunakan, maka pasti dalam waktu yang pendek itu harus ada pemeliharaan ya. Kemudian kalau memang pernah ada trouble, ada kerusakan atau mungkin malfungsi, itu akan lebih baik itu di record ya, di record, atau mungkin juga ada modifikasi dari alat ataupun perbaikan. Jadi semua terrecord ya, jadi kronologisnya ini jelas gitu. Oke, next. Ya, nah. Kemudian ini ya, ketertelusuran metrologi. Nah, untuk ketertelusuran metrologi, tadi dikatakan bahwa apabila alat yang digunakan di laboratorium, kemudian itu bisa dikalibrasi, maka dia akan punya nilai ketertelusuran. Ya. Akan tetapi belum tentu semua peralatan itu bisa dikalibrasi. Oke, nah maka bagaimana dengan ketertelusuran metrologi? Jadi ini memang merupakan problem juga bagi lab-lab ya, karena belum tentu semua pengujian itu akan punya nilai ketertelusuran. Nah, nanti di dalam pengujian bisa jadi alat dikalibrasi atau mungkin laboratorium memiliki CRM. Nah, apabila CRM ya, artinya Certified Reference Material. Apabila laboratorium di dalam pengujiannya itu memiliki ya, lab menggunakan CRM ya, atau mungkin bisa saja menggunakan alat yang memang sudah dikalibrasi, maka dia memiliki nilai ketertelusurannya. Nah, maka di sini laboratorium harus menetapkan ya dan memelihara ketertelusuran metrologi ini. Jadi artinya ketertelusuran itu adalah bagaimana mengkaitkan itu ke standar internasional. Jadi kalau misalnya tadi kita punya neraca atau AS itu bisa dikalibrasi, spektro bisa dikalibrasi. Maka bagaimana keterkaitannya itu dengan standar yang paling tinggi. Karena begitu dia dikalibrasi atau menggunakan CRM, itu pasti dia punya nilai ketertelusuran. Karena CRM ya, kalau itu sudah dia CRM, pasti dia akan punya nilai ketertelusuran. Maka untuk itu lab harus menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi dari hasil pengukurannya dengan menggunakan rangkaian kalibrasi terdokumentasi yang tidak terputus ya. Jadi kalau misalnya sekarang di dalam pengujian ini, dalam pengujian menetapkan misalnya adalah kadar air dengan metode gravimetri. Di dalam metode pengujian penetapan kadar air dengan metode gravimetri dimulai dari ya sampel ditimbang. Pada waktu menimbang sampel itu neraca sudah dikalibrasi. Berarti pada waktu kita menimbang kan sudah menggunakan neraca yang sudah dikalibrasi. Berarti itu punya nilai ketertelusuran. Kemudian nanti proses berikutnya dipanaskan di oven pada temperatur 105 misalnya selama sekian jam ya, di mana oven yang digunakan itu juga sudah dikalibrasi. Berarti itu tidak terputus ya. Kemudian nanti dipanaskan, diangkat, disimpan dulu dalam desikator, ditimbang lagi. Setelah ditimbang nanti masuk lagi ke dalam oven, setelah oven nanti dikeluarkan masuk desikator dan seterusnya sampai diperoleh berat yang stabil. Maka dikatakan bahwa penetapan kadar air dengan metode gravimetri memiliki nilai ketertelusuran yang memang secara kalau itu didokumentasikan tidak terputus itu. Ya. Nah, kemudian lab harus memastikan bahwa hasil pengukuran tertelusur ke satuan internasional. Ya. Nah, ini pun juga tidak mudah ya. Jadi bagaimana kita nanti memastikan
memastikan bahwa hasil pengukuran itu tertelusur ke satuan internasional itu adalah tadi dikatakan kalibrasi punya nilai ketertelusuran, ya. Mungkin memiliki CRM, ya, di mana ada nilai di sertifikat, ya, untuk bahan acuan bersertifikat, kemudian atau realisasi langsung satuan SIN dapatkan dengan perbandingan secara langsung itu tadi. Itu adalah artinya dengan tidak putus tadi kan, ya, kita menggunakan neraca, kemudian menggunakan nanti timbangan, maka itu punya nilai ketertelusuran yang langsung. Ya, jadi memang diharapkan adalah lab akan berupaya untuk menjaga nilai ketertelusuran ini, walaupun sebetulnya tidak gampang, ya, karena kadang-kadang untuk kalibrasi, ya, mungkin juga terbatas, tapi alhamdulillah sekarang makin lama lab kalibrasi makin banyak, kemudian ruang lingkupnya kalau dilihat tadi di Petrolab itu juga cukup banyak, ya, artinya bisa digunakan oleh lab-lab untuk kalibrasi karena sudah tersedia sebagian di laboratorium kalibrasi. Next. Oke, jika ketertelusuran meteorologi, ya, kesatuan standar itu tidak dimungkinkan, ya. Jadi artinya adalah kalau kita di Indonesia itu ketertelusuran meteorologi pemegang standar tertinggi itu sekarang ada di BSN, ya, SNSU. Jadi punya mereka lah yang nanti akan menjaga. Jadi seperti misalnya kita punya neraca dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi, artinya neraca yang kita gunakan tertelusur ke laboratorium kalibrasi karena pada waktu dikalibrasi oleh lab itu menggunakan anak timbangan yang memang dia sudah dikalibrasi, di mana anak timbangan itu akan dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi yang memang punya istilahnya nasional ataupun rujukan ya, nasional mungkin, di mana pada waktu anak timbangan yang digunakan sebagai yang digunakan pada saat untuk di neraca itu dikalibrasi, ya, dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, pasti ke levelnya itu yang lebih tinggi, ya. Jadi akan terlihat nanti dari anak timbangan yang sudah dikalibrasi, ya, yang akan digunakan sebagai kalibrator nantinya pada waktu mengkalibrasi, ya, itu pasti harusnya punya nilai ketertelusuran yang lebih kecil gitu. Jadi itu adalah untuk yang langsung. Jadi artinya di dalam nanti nilai bersertifikat atau bahan sertifikat yang diberikan oleh produsen yang kompeten. Jadi kalau misalnya ketertelusuran dari meteorologi itu, ya, tidak memungkinkan secara teknis, maka laboratorium harus menunjukkan ketertelusurannya itu ke acuan yang sesuai, ya. Jadi apakah itu ada satu produsen yang atau misalnya bisa nilai bersertifikat dari bahan acuan yang memang sudah tersertifikasi gitu, atau hasil prosedur pengukuran acuan yang metode ditentukan atau standar konsensus yang diuraikan, ya. Jadi intinya adalah di sini bahwa dalam nanti ketertelusuran meteorologi ini lab berupaya untuk memiliki nilai ketertelusuran, ya. Tadi katakan ketertelusuran itu adalah bagaimana kita mengkaitkan ke satuan standar internasional, ke standar yang paling tinggi. Artinya kalau kita mungkin di Indonesia dikaitkan tertelusurnya mungkin ke SNSU terlebih dahulu, ya, karena lab kalibrasi itu kan pasti memiliki nilai ketertelusuran ke standar yang lebih tinggi, ya. Next. Nah, kemudian terakhir di sini untuk persyaratan sumber daya adalah produk dan layanan disediakan secara eksternal. Laboratorium harus memastikan bahwa hanya produk dan jasa yang disediakan eksternal saja yang digunakan oleh laboratorium, ya. Jadi artinya adalah produk dan layanan, ya. Seperti misalnya laboratorium kalibrasi itu memerlukan kalibrasi, itu dikalibrasi, ya. Kemudian bagi lab-lab penguji, ya, lab penguji, perlu produk apanya, kemana alat ini dikalibrasi. Kalau mau ikut uji profisiensi, ikut UP kemana, ya. Nah, ya, jadi di sini adalah artinya memastikan bahwa hanya produk dan jasa, ya. Kalau misalnya di sini misalnya untuk pelatihan itu adalah jasa kan, ya. Nah,
Kemudian nanti untuk kalibrasi itu kan juga jasa. Jadi artinya dipastikan ya produk dan jasa mana yang disediakan secara eksternal yang sesuai digunakan kegiatan laboratorium. Kemudian dimasukkan untuk digabungkan ke dalam laboratorium, diberikan sebagian atau seluruhnya yang langsung kepada pelanggan oleh laboratorium sebagaimana diterima oleh penyedia eksternal dan digunakan untuk mendukung. Ya, jadi produk dan layanan jasa ini kan harus disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya bisa jadi selain dari produk ya, layanan misalnya apakah laboratorium ini akan disubkontrakkan ya. Nah, kalau memang disubkontrakkan itu harus jelas ya. Jelas adalah disubkontrakkan kemana, kemudian ada evaluasinya lah ya. Kenapa kita menggunakan misalnya lab subkon ini. Next. Ya. Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan rekaman ya. Jadi di sini lab harus memiliki prosedur itu kan bagaimana menentukan, mengkaji ulang dan menyetujui peralatan laboratorium. Jadi artinya adalah memiliki prosedur ya, menyimpan rekaman bagaimana kita menentukan, mengkaji ulang, menyetujui persyaratan laboratorium untuk produk dan jasa ya. Jadi menggunakan produk, misalnya beli bahan kimia, membeli untuk CRS, menggunakan jasa uji profisiensi, menggunakan mungkin jasa uji profisiensi, menggunakan jasa laboratorium subkon ya, itu pasti dipastikan ya. Nah, jadi artinya menentukan, mengkaji ulang. Jadi kenapa ada dasar kenapa kita menggunakan jasa ini, kenapa kita misalnya menggunakan produk ini. Mendefinisikan kriteria untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja ya. Memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan eksternal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ya, jadi misalnya kalau mengambil untuk jasa mau menggunakan laboratorium kalibrasi, apa kriterianya? Oh, saya maunya itu adalah dikalibrasi oleh untuk lab kalibrasi misalnya kan, artinya dikalibrasi di laboratorium yang memang sudah diakreditasi dengan ruang lingkupnya gitu. Memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan eksternal sesuai dengan persyaratan, ya, mengambil tindakan yang timbul dari evaluasi, pemantauan kinerja, ya, dan evaluasi ulang penyedia eksternal. Jadi itu yang bagian yang ke ini ya, untuk produk dan jasa itu. Oke. Produk dan jasa yang disediakan secara eksternal ya. Next. Ya. Kemudian laboratorium harus mengkomunikasikan ya terhadap produk ataupun jasa eksternal yang digunakan, mengkomunikasikan persyaratan penyedia eksternal itu apa misalnya produk dan jasa yang akan disediakan, apa kriteria keterterimaannya, kompetensi ya termasuk kualifikasi personel yang dibutuhkan, ya kan. Jadi bisa jadi misalnya itu vendor, kalau vendor makanya kan perlu ya vendor, oh karena ini adalah ukur kimia, berarti dia harus tahu dong tentang kimia misalnya. Kegiatan laboratorium atau pelanggan bermaksud melaksanakan di tempat penyedia eksternal kayak. Jadi ada kalanya mungkin kita juga menggunakan di tempat penyedia jasa eksternal. Oke, next. Ya, kita lanjut ke 7 di sini proses ini. Yaitu tadi kan adalah tentang sumber daya ya. Nah, 7 ini adalah proses ya. Dikatakan proses, sebetulnya proses itu yang terkait betul-betul di laboratorium ya. Jadi dimulai dari sampel diterima sampai nanti menerbitkan hasil uji. Yang awal kita lihat kaji ulang permintaan tender dan kontrak ya. Ini jangan dianggap sepele karena ini adalah di ISO dikatakan ini harus ya. Kemudian lab harus memiliki prosedur untuk mengkaji ulang permintaan tender dan kontrak. Nah, jadi lab harus memiliki prosedur untuk mengkaji ulang. Jadi harus ada prosedur untuk mengkaji ulang permintaan tender dan kontrak ya. Nah, di mana artinya di prosedur ini dipastikan ya apa kontennya prosedur ini. Adalah persyaratan ditetapkan dan dokumentasikan. Oke ya. Apa persyaratan? Jadi artinya kaji ulang permintaan tender dan kontrak ini adalah memastikan bahwa klien pada waktu mengirim sampel ya itu betul-betul bisa dilakukan pengujian. Artinya personel tersedia, peralatan tersedia dan seterusnya. Kemudian lab memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan ya. Nah, kemudian jika penyedia eksternal digunakan ya, maka persyaratan produk dan jasa yang disediakan secara eksternal diterapkan di lab untuk memberitahu pelanggan ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jasa eksternal nih ya, tapi juga dikatakan tidak broker ya. Jadi artinya adalah
kami akan menggunakan lab eksternal ini apabila mungkin ada instrumen yang sedang trouble, kemudian loading pekerjaannya sudah lebih banyak, ya. Jadi menggunakannya. Tetapi adalah begitu kita menggunakan jasa eksternal, maka disampaikan terlebih dahulu kepada pelanggan, ya, bahwa kami menggunakan jasa eksternal, minta persetujuan dari pelanggan. Gitu. Nah, metode atau produk yang tepat dipilih untuk mampu memenuhi persyaratan pelanggan pasti. Ya, jadi intinya kaji ulang harus dilakukan. Tinggal nanti kaji ulang ini adalah, jadi sebetulnya kan dalam memastikan bahwa pengujian ini bisa dilakukan. Next. Ya, lab harus memberitahu pelanggan apabila metode yang dipilih oleh pelanggan dianggap tidak tepat. Ya, jadi kalau misalnya metodenya sudah kadaluarsa, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan. Kemudian jika pelanggan meminta pernyataan kesesuaian, nah ini tadi ya yang decision rule, ya. Jika pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spek ataupun standar untuk pengujian, ya, jadi tadi saya berikan contoh misalnya penetapan kadar nitrofuran atau logam berat, ya, logam berat. Nah, kemudian klien meminta ini, pokoknya diminta pernyataan ini sesuai dengan apa? Mungkin sesuai dengan SNI atau sesuai apa, ya. Maka di sini dikatakan bahwa meminta pernyataan, ya. Oke, maka aturan keputusan harus ditetapkan secara jelas. Jadi begitu lab menyatakan bahwa kami di dalam nanti pengujian ini mengacu kepada suatu standar ataupun spek, ya, maka di sini lab itu harus menetapkan, ya. Jadi nanti di 78 ada aturan keputusan harus ditetapkan. Jadi artinya adalah aturannya itu didokumentasikan, ya, dan kemudian dengan memperhitungkan faktor risiko, ya, karena ini berisiko. Jadi ada kalanya mungkin lab menetapkan ini adalah dia nggak perlu mungkin risiko yang terlalu kan resiko mungkin dia bisa untuk beresiko tinggi gitu. Jadi contoh kalau tadi misalnya ketetapannya itu adalah diterima atau batasnya 10, ya. Mungkin karena memang dia menyatakan kami bisa untuk menerima resiko ini dan didokumentasikan, mungkin sampai 12, ya, sampai 12 sih memenuhi syarat itu. Pasti nanti ada hitung-hitungannya. Tapi yang intinya di sini adalah apabila diminta ada pernyataan, jadi hati-hati, ya, apabila ada permintaan pernyataan kesesuaian dengan spek, ya, maka itu harus harus menerapkan aturan keputusan gitu. Oke. Next. Ya. Nah, kalau ada perbedaan antara permintaan dan tender dan kontrak, ya, jadi harus diselesaikan sebelum kegiatan dimulai. Jadi artinya permintaan ataupun tender itu adalah begitu klien datang, ya, kemudian ini di record, ya, record, dilakukan kaji ulang permintaan, maka di situ harus fix. Nah, kalau toh nanti ada perbedaan, ya, antara permintaan itu dengan taruhlah misalnya dengan itu apakah tender ataupun kontrak, ya, maka harus diselesaikan sebelum kegiatan dimulai. Jadi harus clear dulu, ya. Kemudian pelanggan akan diberi setiap ada penyimpangan apapun dari kontrak, ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada yang menyimpang di dalam pelaksanaannya, dari awalnya mungkin belum ada, kalau tengah-tengah misalnya ada penyimpangan, maka pelanggan itu akan diberitahu. Jika satu kontrak diubah setelah pekerjaan dimulai, ya, jadi kalau misalnya ada pengaturan, ya, ada pengaturan bahwa kontrak ini ada yang diubah gitu misalnya, ya, bisa jadi itu perubahan mungkin karena banyak hal mungkin kan, nah, maka ini tinjauan kontrak harus diulang dan setiap perubahan harus dikomunikasikan kepada semua personil pendampingnya. Oke. Next. Ya, lab harus bekerja sama dengan pelanggan untuk mengklarifikasi permintaan pelanggan, ya, dan untuk memantau kinerja lab kerjaan. Jadi artinya lab harus bekerja sama, ya, bekerja sama itu dengan pelanggan, di mana itu adalah dalam bentuk apa sih sebetulnya kerjasama tersebut, gitu. Bagaimana penyediaan akses yang wajar ke area laboratorium, ya, kemudian menyaksikan kegiatan, ya, kalau misalnya meminta menyaksikan, ya. Nah, kita kan harus memberikan pelayanan yang baik, maka ditetapkanlah, ya,
akses mana saja yang memang yang bisa dilihat oleh pelanggan ya. Jangan sampai nanti kita nggak tahu kan ya. Artinya yang diminta itu ada ada akses untuk menyaksikan kegiatan, tapi nanti yang lain-lain dilihat, cukup hanya adalah aktivitas yang pengujian saja gitu ya. Oke. Kemudian penyiapan pengemasan ya, dalam penyiapan pengemasan dan pengiriman barang yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk keperluan verifikasi. Oke, jadi dasar ini kan bisa jadi ya di sini. Kalau tadi kan dikatakan bisa jadi mungkin lab itu lebih proaktif, itu akan diambil sampelnya, atau bisa jadi juga bahwa ada sampel yang memang kalau misalnya untuk kalibrasi pasti balik lah kan. Nah kalau misalnya untuk di lab pengujian ya, nah bagaimana, apakah nanti ini mungkin diambil kembali ya, atau mungkin dibiarkan di situ ya. Kalau misalnya memang itu perlu diambil kembali, itu harus memiliki prosedurnya ya. Rekaman tinjauan termasuk perubahan signifikan simpan ya, harus disimpan ya. Nah kemudian rekaman itu adalah merupakan suatu persalinan yang hasil kegiatan laboratorium, juga harus disimpan gitu. Jadi di dalam nanti ini semua rekaman itu harus baik ya. Next. Ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Tadi kan adalah kaji ulang ya. Nah, sedikit mungkin dikaji ulang tadi. Kaji ulang harus dilakukan ya. Nah, kalau tadi saya berikan contoh misalnya sekarang lab kita adalah lab pihak ketiga. Jadi datang klien A, nanti datang lagi klien B, datang lagi klien C dan seterusnya ya. Maka pasti kita melakukan kaji tinjauan kaji ulang ya. Kaji ulang permintaan pasti kita lakukan itu adalah setiap kali sampel masuk itu kaji ulang ya kan. Nah, kalau misalnya tadi labnya itu adalah lab layanan atau lab internal, artinya mungkin 100 sampel sehari, tapi tujuannya adalah sebetulnya itu untuk QC. Oke. Nah, kaji ulang bisa dilakukan harus ya, tetapi mungkin bisa disimpulkan ya. Bisa disimpulkan kapan sih apalagi kalau nanti akan digunakan misalnya untuk di dalam penetapannya ini, jadi ditetapkan, artinya kan sampel yang mau diuji itu juga, mungkin kadarnya juga itu juga itu ya. Tapi kaji ulang tetap, jadi bisa mungkin diringkas ya. Apakah kaji ulang itu mungkin di awal tahun, karena boleh dikatakan yang diuji ya itu juga ya, kadarnya itu juga gitu. Pertama satu gitu, data laki-laki itu habis terputus. Semua ya, laboratorium harus memastikan laboratorium ini aja Pak dia profilnya. Aduh, bocor ini. Semua metode, prosedur dan pendukung seperti instruksi standar harus dijaga ya. Nah, kemudian di dalam 72 ya. Jadi tadi itu kan adalah kaji ulang. Nah, di dalam 72 ini adalah merupakan pemilihan dan verifikasi metode. Lab harus menggunakan metode yang jelas ya. Lab pasti menggunakan metode yang jelas ataupun prosedur yang tepat untuk semua kegiatan laboratorium pasti. Jadi untuk pengujian ini mana metodenya? Semua metode, prosedur ya, dan dokumentasi pendukungnya seperti misalnya ada IKA, ada standar, harus dijaga kemutakhirannya. Pasti diharapkan itu adalah menggunakan metode pengujian yang termutakhir. Lab harus memastikan penggunaan metode mutakhir yang berlaku kecuali jika tidak sesuai ya. Jadi artinya laboratorium harus memastikan apakah metode yang digunakan oleh laboratorium ini ya itu dipastikan memang bisa digunakan di laboratorium. Jadi artinya diverifikasi terlebih dahulu. Jadi artinya sudah menggunakan metode yang ya, tapi tolong buktikan bahwa memang lab mampu menggunakan metode tersebut. Lanjut. Nah, jika pelanggan tidak menentukan metode yang akan digunakan ya, ada kala misalnya kan yang datang juga kurir nggak tahu yang penting pengujiannya. Jadi kalau misalnya di situ ya nggak peduli lah, yang penting buat kami adalah ini dilakukan pengujian kemudian keluar sertifikat hasil ya, maka laboratorium harus memilih metode yang tepat ya, dan memberitahu kepada pelanggan tentang metode yang dipilih ya. Kalau kebetulan misalnya memang metodenya lebih dari satu, tapi kalau metodenya biasanya kami menggunakan metode ini itu diinformasikan, maka itu nanti juga ada kontennya di dalam kaji ulang permintaan dan tender dan kontrak itu. Metode yang diterbitkan dalam standar ya, jadi metode ini
baik metode standar ya, mungkin diterbitkan dalam standar internasional, regional ataupun nasional, ataupun organisasi teknis yang memiliki reputasi baik, yaitu dikatakan dengan metode standar. Nah, kemudian laboratorium harus memverifikasi bahwa dapat ya. Jadi misalnya sekarang lab menggunakan metode standar, anggaplah misalnya ASTM, ataupun lab menggunakan metode JIS, ya, atau lab menggunakan metode pengujian SNI, persis ya menggunakan metode SNI, tidak ada yang dimodifikasi, maka laboratorium di sini artinya adalah memastikan ya, memastikan bahwa metode ini dapat diterapkan dengan benar sebelum digunakan itu selanjutnya di laboratorium ya. Dengan memastikan dapat mencapai jadi ya pasti rekamannya disimpan masing-masing keberterimaannya. Ya, rekaman verifikasi harus disimpan jika metode direvisi oleh ya. Jadi kalau misalnya memang itu ada revisi, pasti otomatis kita akan verifikasi kembali. Oke, next. Ya. Nah, apabila kalau tadi kan adalah metodenya udah standar, tidak ada yang perlu dimodifikasi, pokoknya lab menggunakan tersebut gitu ya, STM ini. Kemudian analis kita mungkin bisa dikatakan ya, hanya tidak bisa dijamin nih ya, atau bisa jadi laboratorium menggunakan metode ASTM ini, atau mungkin menggunakan JIS, atau bisa jadi menggunakan standar metode ya. Tapi karena manajemen yakin bahwa semua personil mampu menggunakan metode ini, jadi artinya itu adalah dibuktikan dengan pengujian, cuman tidak perlu lagi dibuatkan ke IKA. Karena apa? Walaupun itu berbahasa Inggris, sementara persyaratan bekerja di lab ini adalah satu dipersyaratkan misalnya nilai TOEFL-nya itu memenuhi syarat sebagai sekolah misalnya 550, sehingga lancarlah semua berbahasa Inggris misalnya. Ya, jadi tidak perlu itu dijadikan IKA. Nah, tapi kadang-kala manajemen harus menetapkan bahwa personil kita ini di dalam pengujian itu mayoritasnya adalah misalnya SMK ya, SMA, SMK. Ya belum tentu juga bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka lab itu membuat menjadi IKA. Jadi tujuan membuat IKA-nya itu adalah hanya untuk membantu analis kita ataupun teknisi kita ya, di mana pada waktu membuat IKA ini base-nya adalah misalnya ke standar metode ya, atau mungkin ASTM. Okay. Berarti metode ujian digunakan itu adalah IKA tadi. Ya, cuman dalam membuat IKA itu dicantumkan kemana tadi mengacunya. Itu hati-hati penggunaannya. Nah kemudian itu ya. Jadi walaupun kita menggunakan IKA ya, tapi IKA-nya itu dalam pengujian itu adalah persis menggunakan metode standar, maka sebagai metodenya itu bukan IKA ya. Nah, apabila di dalam pengujian ini dibutuhkan pengembangan metode, ternyata metode ini nggak bisa optimal kami gunakan, jadi dimodifikasi lah ya. Nah, begitu dimodifikasi ya, hari ini merupakan kegiatan yang direncanakan dan harus ditugaskan ya, personel yang kompeten dilengkapi dengan sumber. Jadi kalau di sini itu metode yang digunakan itu adalah bukan metode standar, perlu dimodifikasi, maka metode itu dikembangkan. Jadi untuk itu metode harus divalidasi ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi metode yang sudah diakui digunakan oleh lab persis, tidak ada pengembangan metode, maka cukup diverifikasi untuk membuktikan. Tapi kalau misalnya ini memang dimodifikasi, maka itu lab harus memvalidasi. Jadi membuktikan bahwa valid atau tidak itu. Nah, apabila ada penyimpangan dari metode untuk semua kegiatan laboratorium terjadi, hanya jika penyimpangan itu telah didokumentasikan. Jadi kalau memang ada penyimpangan, ya penyimpangannya bagian mana, maka itu perlu didokumentasikan. Next ya. Nah, jadi tadi kan sudah dikatakan laboratorium harus divalidasi. Ingat bahwa sekali lagi ya, 17025 ini adalah merupakan requirement. Ya, tidak menetapkan bagaimana caranya. Cuman mereka mengatakan bahwa apabila metode yang digunakan merupakan metode standar, ya, nah maka ini metodenya cukup hanya diverifikasi saja. Tapi kalau metodenya ini adalah metodenya yang dimodifikasi, maka mau nggak mau ini adalah harus divalidasi. Memang validasi jauh lebih berat sebetulnya daripada verifikasi. Ya, nah kalau nanti di sini validasi metode membuktikan dia valid karena belum ada yang mengakui ya, hanya kita mungkin
Jadi ini metode saya modifikasi, ya. Nah, pada waktu mau modifikasi mungkin ya sendiri, bukannya berupa satu tim, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya SNI ataupun standar metode, ya. Nah, itu kan pasti diverifikasi dulu atau apapun lah namanya, divalidasi, ya. Nah, nanti akan digunakan oleh lab-lab yang lain. Tapi itu metode yang sudah ada pengakuannya. Nah, jika perubahan dilakukan terhadap metode yang sudah divalidasi, pengaruh dan perubahan tersebut